Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 kelas B yang beranggotakan saya sendiri Dini Nafisatul Ahnia dan rekan saya Olda Rahmafi Beti dan Ramadhania Delia dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Yanca Anas. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang mekanisme aksi dari obat imatinib. Slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Olda Rahmafi Beti. Kepadanya dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyakit kanker, yaitu CML. CML itu kepanjangan dari kronik myeloid leukemia, adalah penyakit mieloproliferatif menahun dengan kelainan klonal akibat perubahan genetik pada pluripotent sel stem. Kelainan tersebut mengenai linase myeloid, monosit, eritroid, megakaryosit. Perubahan patologi yang terjadi berupa gangguan adhesi sel imanatur di sumsum tulang, aktivasi mitosis sel stem, dan penghambatan apoapsis yang mengakibatkan terjadinya proliferasi sel mieloid imanatur di sumsum tulang, darah tepi, dan terjadi hematopoiesis ekstramuskular. Di sini imatinib itu merupakan TKI generasi pertama yang digunakan untuk pengobatan CML fase kronik. Imatinib merupakan turunan pirimidin 2-fenilamino yang berfungsi sebagai inhibitor spesifik enzim tirosin kinase. Imatinib juga menghambat protein ABL dari sel-sel non-kanker. Namun, sel-sel ini biasanya memiliki tirosin kinase berlebihan yang memungkinkannya terus berfungsi bahkan jika ABL tirosin kinase dihambat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini ada contoh obat dari imatinib. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari penyakit CML. Ya, di dalam rongga tulang ini terdapat inti yang disebut dengan sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang ini ada sel induk yang akan diproduksi. Nah, sel induk ini adalah sel yang belum matang yang bisa berkembang menjadi komponen darah. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada trombosit. CML yaitu kanker darah putih yang ada di darah dan sumsum tulang. Seperti ini gambarnya. CML itu berkembang dari kelainan genetik pada saat pembelahan sel. Beberapa DNA dari kromosom nomor 9 akan dipindahkan ke kromosom 22. Seperti ini gambarnya. Ketika kelainan abnormal ini terjadi dalam kromosom, tubuh memberikan sinyal kepada banyak sel induk untuk berkembang menjadi sel sejenis darah putih. Beberapa di antaranya itu tidak matang. Nah, granulosit yang belum matang ini biasa disebut dengan blast. Blast ini adalah sel yang tidak normal. Maka akan sedikit sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit sehat yang akan diproduksi. Jadi akan terjadi CML. Nah, di sini ada organ limpa. Limpa ini juga dia berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih. Maka dari itu CML itu bisa terjadi di limpa. Imatinib digunakan untuk menurunkan aktivasi dari BCR-ABL yang seperti sudah dijelaskan di awal. Situs aktif dari tirosin kinase masing-masing memiliki situs pengikatan untuk ATP. Aktivitas enzimatis yang dikatalis oleh tirosin kinase adalah transfer terminal fosfat dari ATP ke residu tirosin pada substratnya. Suatu proses yang dikenal sebagai fosforilasi protein. Imatinib bekerja dengan mengikat dekat situs pengikatan ATP BCR-ABL. Pengunciannya dalam konformasi tertutup atau yang dihambat sendiri. Oleh karena itu, aktivasi enzim protein dihambat secara semi kompetitif. Di sini terdapat gambar
yang kanan dan yang kiri. Dapat diperhatikan pada yang gambar sebelah kiri, pada bagian A menunjukkan adanya onkoprotein BCR-ABL dengan molekul adenosin trifosfat atau ATP di daerah kinase. Substrat diaktifasi oleh fosforilasi salah satu residu tirosinnya. Kemudian dapat diaktifkan molekul efektor hilir lainnya. Ketika imatinib menempati bagian kinase, yaitu pada gambar yang B, bagian B itu, imatinib mesilat mengikat asam amino dari tempat pengikatan ATP tirosin kinase BCR-ABL dan menstabilkan bentuk BCR-ABL yang tidak aktif dan tidak mengikat ATP, sehingga dapat mencegah autofosforilasi tirosin dan fosforilasi dari substratnya. Proses ini pada akhirnya akan mematikan jalur pensinyalan dari hilir yang mendorong terjadinya leukemogenesis, atau di sini dapat yaitu MCL sendiri. Kemudian BCR-ABL di sini itu merupakan target yang ideal untuk terapi target molekuler karena protein fusi ini terdapat di semua sel CML, tidak ada di sel non-maligna dan dibutuhkan serta cukup untuk menginduksi leukemia. Baik, saya rasa cukup penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Olda Rahma Fibeti dan Ramadhania Delia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.